Nah, untuk perusahaan konstruksi sendiri, kalau kita mau membuat proyeksi jangka panjang, itu agak sedikit berbeda dengan industri yang lain pada umumnya. Ya, karena kalau perusahaan konstruksi ini tidak dipengaruhi oleh demand, tapi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Ya, oke. Jadi yang pertama harus diperhatikan saat menyusun proyeksi adalah preparing market data. Nah, jadi saya kasih dulu contoh ilustrasi. Jadi di konstruksi itu dibagi dalam beberapa kriteria ya. Yang pertama itu adalah EPC. Nah, EPC ini perusahaan konstruksi yang eh, khusus handle aktivitas konstruksi di migas dan mining ya. Dibilang namanya EPC ya, Engineering Procurement Construction. Maksudnya Engineering Procurement Construction itu adalah kontraknya itu meliputi tiga jasa ini ya. Ada engineeringnya, engineering itu eh, bikin desain, gambar dan segala macam. Terus procurement itu dia artinya dia memiliki eh, kuota keuangan yang besar, punya saldo di bank yang besar, ya. Karena procurement artinya apa? Dia yang menyediakan fixed asset. Ya, jadi contohnya gini, perusahaan migas mau bangun katakanlah dermaga, dermaga untuk gasnya ditaruh sebelum masuk ke kapal. Ya, jadi ada dermaga, terus di dermaga itu ada mungkin kayak kalau teman-teman pernah lihat yang di Tanjung Priuk yang bentuknya bulat, ya, ya. Nah, itu tempat penampungan lah. Jadi itu infrastruktur namanya. Jadi kayak gas yang mau dibawa ke kapal, taruh dulu di situ, baru nanti dari situ dipindah ke kapal. Nah, itu kan eh, itu disediakan oleh kontraktornya, ya. Mulai dari materialnya sampai mungkin instrumen-instrumen automation ya. Nah, kalau construction artinya dia yang mengeksekusi, ya. Jadi itu EPC. Nah, jadi kalau jasa konstruksi yang pertama itu EPC, nah dia melayani sektor migas dan mining. Lalu kalau misalnya katakanlah yang bangun-bangun gedung besar itu apakah termasuk EPC? Itu bukan termasuk EPC. Ya, itu mungkin masuknya ke infrastruktur, infrastruktur. Nah, infrastruktur dan properti. Nah, jadi ada yang pertama EPC, yang kedua tuh infrastruktur dan properti, ya. Yang ketiga itu operation maintenance. Jadi contohnya misalnya perusahaan-perusahaan besar ya, contoh kayak di manufaktur, kayak Indofood, terus kayak Charon Pokphand, terus kayak Unilever dan segala macam. Itu kan dia ada namanya divisi maintenance. Nah, internalnya itu biasanya nggak sanggup untuk prepare maintenance. Jadi internalnya itu mungkin hanya sebatas maintenance yang kecil-kecil aja. Nah, untuk maintenance rutin atau major maintenance itu biasanya dihandle sama subkon, perusahaan konstruksi. Hampir 90% manufaktur di Indonesia itu untuk operational maintenance itu dihandle sama perusahaan konstruksi. Jadi misalnya perusahaan konstruksi itu nanti dia bikin kantor di situ, nanti dia yang handle semua maintenance-nya. Itu namanya operation maintenance-nya. Jadi operation maintenance, infrastruktur properti, terus ada EPC ya. Ini khusus sipil. Sipil itu kalau kita bilang namanya earthwork ya. Nah, ini yang biasa kalau di jalan-jalan tuh bangun jalan, terus bikin bendungan ya, terus apalagi cut and fill. Cut and fill itu misalnya ada gunung dipotong, diratain, dibuat kapling-kapling untuk perumahan. Nah, itu namanya civil and earthwork. Terus ada namanya map ya, mechanical
Electrical. Ya. Map ini dia khusus untuk mechanical dan electrical. Mechanical itu contohnya tuh yang kalau misalnya bangun gudang ya, terus ada apa namanya mau buat rangka untuk di atas gudang itu, nah rangka itu disambung-sambung, dipasang, itu namanya mechanical. Nah, terus ada namanya instrumen ya. Instrumen itu kalau teman-teman bongkar laptop, di dalam laptop itu kan sering ada kayak lempengan-lempengan kecil ya, yang ada kabel serat-serat tipis dan segala macam, itu instrumen namanya. Nah, terus dia ada namanya sorry, EPC, EPC, Infrastructure Property, Operation Maintenance, Sipil, Map, Instrumen. Ada lagi dia ini Power Gen. Power Gen ini khusus untuk instalasi listrik skala besar. Kayak pembangkit listrik, terus kalau misalnya pernah teman-teman pernah lihat itu sutet ya dan segala macam itu dibilang namanya power gen. Jadi macam-macam. Masih banyak lagi kalau saya sebutin saya kurang hafal ya. Nah, jadi ya ketika kita mau buat market data ya kita harus tahu dulu nih eh, konstruksi kita ini ya perusahaan kita ini itu bergerak di spesialisasi yang mana. Karena di konstruksi itu kan ada namanya SUJK ya. Ya, ada nama SUJK ya. Nah, ini sertifikat kompetensi ya. Jadi setiap perusahaan jasa konstruksi, surat izin usaha jasa konstruksi namanya. Nah, dari SUJK nanti nanti ada khusus misalnya yang ini nih, yang khusus eh, listrik, dia mungkin ada alki ya, dan segala macam. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Karena gini, kalau misalnya katakanlah perusahaan saya itu eh, scope atau spesialisasi di infrastruktur atau properti, saya nggak mungkin bisa masuk untuk ikut tender di proyek EPC migas karena spesialisasinya berbeda. Udah pasti di awal nggak memenuhi kriteria. Jadi ketika mau nyusun proyeksi, ya kita harus tahu kalau infrastruktur properti ini market kita apa aja. Ya, sama juga kayak EPC. Nah, di EPC ini misalnya saya masuk perusahaan konstruksi itu adalah grade ya. Misalnya saya masuk grade grade 7 atau grade 6 sampai grade 7. Terus saya mau ikut perusahaan kontrak kerjaan operation maintenance yang mungkin kontraktornya grade 5. Itu pun saya nggak bisa masuk di situ. Nah, jadi di konstruksi itu ada kelasnya, kayak ditinju lah. Jadi kalau misalnya saya EPC, ya saya nggak bisa masuk yang lain. Berarti saya mainnya di EPC. Kalau saya mau masuk yang sini, berarti saya harus bikin JO. Makanya perusahaan konstruksi itu ada joint operation ya. Joint operation A dengan B, C dengan D, dan segala macam. Itu supaya mereka bisa masuk ke situ. Terus dia kenapa perusahaan konstruksi itu banyak anak perusahaannya? Karena kayak tadi, misalnya misalnya Adikarya. Adikarya masuk grade 6 sama grade 7. Dia mau ikut project grade 5. Dia nggak bisa. Makanya dia bikin anak perusahaan yang grade-nya grade 5. Kalau misalnya grade 3, dia bikin anak perusahaan lagi yang bisa grade 3 dan segala macam. Nah, jadi kalau misalnya kita mau, ini kan kita harus preparing market data, kita harus tahu dulu posisi spesialisasi kita apa, terus kita skala kita di mana. Nah, jadi saya anggap contoh ya. Contoh ini PT Spectra Global Konstruksi namanya. Nah, jadi dia bidang skala apa? Bidang spesialisasinya itu di operation maintenance sama di electrical work. Nah, jadi mungkin operation maintenance sama di map. Nah, jadi saya mau jelasin dulu nih. Ya, 12 dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia dari sisi omset itu adalah perusahaan jasa konstruksi. Jadi kalau teman-teman buka uh, top 100 itu 12 perusahaan konstruksi itu ada di top 100. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya dari perusahaan-perusahaan
50 besar lah, atau misalnya 20 besar perusahaan yang mungkin prospek bisnis pertumbuhan yang paling bagus di Indonesia itu beberapa adalah perusahaan konstruksi. Jadi kalau teman-teman misalnya buka namanya United Tractor, ya, ada namanya United Tractor, ada namanya Buma ya, Buma, terus ada namanya Pama Persada, ya. Nah ini ya misalnya ada namanya Adikarya, ya, terus Indika Energi, ya, energi, terus apalagi Medco dan segala macam ya. Medco ada divisi konstruksinya juga. Nah ini perusahaan yang masuk top 100 di Indonesia lah. Ya, ya, top 100 di Indonesia. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang, aduh di konstruksi sekarang lagi menurun, nggak juga. Karena konstruksi sendiri itu ada skalanya. Jadi kalau misalnya perusahaan kayak Buma sama Pama, ini namanya dia kontraktor tambang. Ya, kontraktor tambang itu artinya misalnya katakanlah apa ya, di Kalimantan ada namanya KPC, ya, Kaltim Primakol, dulu terbesar di Indonesia. Mereka punya izin menambang, mereka bangun fasilitas, tapi mereka nggak punya kemampuan untuk menambang. Jadi dia pakai operator tambang, ya, operator tambang namanya Buma. Nah, Buma ini spesialisasinya adalah kontraktor pertambangan. Jadi dia selain melakukan penambangan, dia juga melakukan operation maintenance. Jadi ada konstruksi, ada juga aktivitas pertambangan. Nah, terus di migas misalnya, kayak Pertamina. Pertamina dia punya lahan, punya sumur. Terus dia bangun facility untuk nambang. Tapi dia juga nggak punya apa namanya kontraktor yang kompeten untuk nambang. Sorry, untuk ngebor lah, untuk drilling. Makanya dia pakai kontraktor. Ada namanya apa Haril Burton, ya, ada namanya Haril Burton ya. Terus ada namanya macam-macam. Nah, terus sama di gas PGN, PGN punya punya apa namanya? Punya sumur gas, tapi dia nggak bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi. Dia pakai kontraktor. Ada namanya Chiyoda, ada namanya Schlumberger dan segala macam. Nah, jadi kalau kerja di kontraktornya itu lebih besar gajinya daripada kerja di ownernya langsung. Jadi kalau teman-teman kerja di Pertaminanya sama di kontraktornya itu jauh lebih besar gaji di kontraktor. Hampir semua itu ada kontraktornya. Bahkan kalau teman-teman kayak Aqua, Golden Mississippi, itu juga ada divisi unit maintenance-nya. Nah, engineering di maintenance-nya dengan di kontraktor jauh lebih besar sama kontraktornya. Apalagi kalau di kontraktornya itu eh, ada overtime. Paling contoh PLN, ya, PLN. PLN itu punya punya aset paling besar di antara seluruh BUMN, seluruh BUMN Indonesia. Aset dia paling besar. Tapi PLN itu karyawannya paling sedikit. Jadi dia mengandalkan pihak ketiga untuk maintenance dan segala macam ya. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah di infrastrukturnya dia, di misalnya katakanlah di pembangkit listriknya dia pakai kayak perusahaan Jepang, Kawasaki, dia pakai perusahaan Swiss, ABB Elektrik namanya, dia pakai perusahaan Jerman, Siemens AG dan segala macam. Nah, kalau kita kerja di ABB-nya dibanding di PLN, mungkin kita di PLN gaji cuma 7 juta, di ABB bisa 20 juta dan segala macam. Nah, ya kembali lagi ya, eh, karena pembagiannya, ya pembagian ada pembagian profitnya 85 15, ya 85 itu namanya PSC, kalau kalau kita bilang profit sharing ya, PSC. Jadi kalau kita di migas itu namanya PSC. Jadi misalnya katakanlah PLN dia 85%. Jadi kalau misalnya PLN punya pembangkit listrik itu misalnya untungnya 100 triliun misalnya. Nah, PLN dapat 85 triliun. Kontraktornya, operatornya dapat 15 triliun. Tapi kan operatornya nggak keluar duit sama sekali. Semua dibayar oleh PLN. Itu dibilang namanya cost recovery. Jadi semuanya di reimburse. Nah, nanti ya,
85% PLN itu masih dikurangin kos dan segala macam. Paling bersih-bersihnya dari 85 itu paling cuma 5%. Sementara kontraktornya 15% utuh. Ya, itulah kenapa kontraktor gajinya gede. Ya. Jadi kalau kita jangan salah, kalau kita kerja di kontraktor yang jelas kontraktor, iya kecil. Kenapa? Karena cuma subkon. Nilai kontraknya kecil. Tapi kalau kita kerja di kontraktor yang besar, udah pasti besar ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat, jadi diasumsikan ini, asumsikan saya pegang perusahaan namanya PT Spektra Global Konstruksi. Nah, perusahaan ini misalnya katakanlah performa keuangannya nggak bagus, terus dia mau direstrukturisasi. Ya, mau. Jadi kalau perusahaan sakit itu pasti direstrukturisasi. Ntar kita bahas apa itu restrukturisasi. Nah, jadi yang pertama saya lakukan adalah ketika saya mau membuat proyeksi keuangan, yang pertama itu saya preparing market data dulu. Nah, pertama area operasi ini penting ya. Karena kalau konstruksi itu beda sama perusahaan manufaktur ya. Manufaktur itu bisa dibilang katanya itu tadinya bukan pembeli tapi bisa jadi calon pembeli, ya kan? Misalnya contohnya kalau manufaktur saya jualan coklat, ya bisa aja saya jual misalnya di area yang saya belum jual. Misalnya saya biasanya jual di Jabodetabek, terus saya jual di Bandung. Ya bisa aja saya bilang, wah nanti di Bandung potensi pasar saya akan sekian. Kenapa? Karena masa sih nggak ada orang suka coklat? Ya itu tapi kalau dikonstruksi kan enggak. Kembali lagi ya, konstruksi itu bukan dipengaruhi oleh faktor demand, tapi dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya bagus, udah pasti di situ akan banyak proyek-proyek development. Nah, dari proyek-proyek development tersebut, kira-kira yang skopnya masuk di area kita tuh apa? Jadi misalnya katakanlah ya karena ini dia skopnya operation maintenance ya dan electrical work, jadi perusahaan ini fokus ambil di area tertentu misalnya. Katakanlah dia pilihnya di Sulawesi. Jadi ada 3 area ya yang jadi market utamanya dia. Yang pertama itu di PT Vale Sorowako ya. Terus yang kedua itu PT Nikel Waye Bahudopi Sulawesi Tengah. Baru yang ketiga itu PT Antam Pomala Sulawesi Tenggara. Jadi fokusnya itu di sini ya. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman sering dengar set office ya itu tadi. Jadi rata-rata perusahaan konstruksi itu dia buka set office di daerah yang menurut mereka potensial. Jadi kalau misalnya Timika potensial dia buka kantor set office di Timika. Terus kalau misalnya di Kupang potensial dia buka di Kupang. Jadi di HO itu cuman marketing aja. Marketing aja. Nah, terus ya dari target operasi ini target klien. Nah, jadi jangan salah. Misalnya katakanlah gini ya. Misalnya katakanlah eh, area operasi itu di PT Vale Sorowako Sulawesi Selatan. Ya kan? Bukan berarti kliennya itu hanya PT Vale doang. Karena kalau di tambang itu ada namanya eh, operator tambang, ada namanya perusahaan pemegang KP. Misalnya perusahaan pemegang KP-nya itu kuasa pertambangannya itu PT Vale. Nah, PT Vale ini misalnya dia punya budget operation setahun misalnya katakanlah 10T. Nah, 10T ini kan skopnya dibagi-bagi. Ada yang operation, maintenance, engineering, segala macam, ya kan? Nah, karena dia dibagi-bagi, ya, berarti dia punya lebih dari satu kontraktor. Misalnya skalanya dari 10 T ini dia bagi jadi 8 divisi misalnya. Ya, kita anggap aja 8 divisi unit bisnis ya. 8 divisi. Nah, 8 divisi ini ya, biasanya kalau perusahaan tambang atau perusahaan bukan biasanya lah hampir rata-rata ya. Dia punya namanya eh, partner lah ya. Partner ini yang berkantor di mereka juga. Maksudnya set to set apa kayak kayak semacam konsultan ahli lah. Jadi misalnya katakanlah contoh ya, dia divisi satu bagian listrik, mungkin dia ada partnernya ABB ya. Terus kedua untuk bagian
electrical automation ya. Misalnya katakanlah dia pakai Kawasaki, nah segala macam ya. Nah, nanti ini kan dia sebagai ini kan hanya sebatas perusahaan engineering ya, sebatas perusahaan engineering. Nah, perusahaan engineering ini mungkin skopnya hanya tenaga ahli ya, bikin desain dan segala macam lah. Nah, nanti pekerjaan itu akan dilempar ke kontraktor. Jadi contohnya dari 10T ini di divisi satu ya, misalnya anggaplah kita divisi satu. Divisi satu ini budgetnya sekitar 1,5 T. Nah, 1,5 T itu mereka punya dua konsultan, ABB sama Kawasaki. Jadi di split masing-masing ya terlalu 1 T aja. Ini 500 M, ini 500 M. Nanti dari 500 M ini dia katakanlah buat dalam setahun dia buat schedule 30 project. Terus ini dia bikin 25 project ya. Nah, inilah yang ditenderin. Project-project ini ditenderin. Jadi di tender itu kayak tadi misalnya. Ini misalnya katakanlah eh, untuk perusahaan yang grade 5 sampai grade 7. Sementara saya di sini perusahaan yang saya pegang Spektra Global Konstruksi ini mungkin dia grade-nya grade 4. Jadi saya nggak bisa ikut tender di sini karena nggak masuk. Jadi saya tunggu siapa pemenangnya di sini. Nanti yang pemenangnya baru saya ikut lagi di situ. Biasanya pemenangnya ini dia split lagi kerjaannya. Jadi dia mungkin dia cuma kerjakan 50%, 50% lagi dia oper lagi. Nah, jadi mungkin saya bisa ikut di situ. Nah, atau misalnya katakanlah saya skalanya skala 5. Jadi saya 5 sampai 6. Jadi saya bisa ikut tender di sini yang 30 atau 25 proyek. Atau misalnya saya skala 7 yang besar banget. Jadi saya nggak perlu ikut ini. Jadi mungkin saya ikut tender majornya langsung. Jadi kalau misalnya mereka majornya bisa mungkin cuma dikit ya 2 atau 3 project nilainya berapa ratus M, jadi saya langsung ikut di situ. Nah, jadi ya kembali lagi di sini ya, siapa targetnya itu harus jelas ya. Jadi kalau misalnya oh saya mau masuk ke sini ke PT Valir Surawaku, nah saya mau masuk di area yang mana, terus saya mau masuk itu di scope yang mana ya. Misalnya saya mau masuk di sini aja lah, di ABB aja karena saya spesial listrik, mereka listrik. Jadi saya fokus di listrik. Oke. Nah, sekarang dari 30 project ini saya bisa ikut yang mana kira-kira? Saya cocok masuk 4 project. Ya udah berarti saya prepare fokus di situ di 4 project situ. Jadi ketika habis tentukan target klien ya, baru kita ukur ini ya, scope pekerjaan. Misalnya kayak tadi saya operator maintenance. Nah, di 3 perusahaan ini berapa sih market caps-nya? Market caps itu maksudnya market capitalization-nya. Nilainya tadi. Misalnya katakanlah ini 500 M. Ya, berarti ini 500 M. Gitu kan. Nah, ini yang saya anggap ini nilai sekian. Nah, dari sekian, ini ada berapa project? Misalnya ada 40 project. Nah, dari 40 project itu kira-kira saya bisa masuk yang mana? Yang misalnya chance-nya saya bagus. Oh, misalnya saya cuma bisa masuk ini project. Ya udah, kita buat market share kita berapa. Nah, jadi kalau udah ketahuan market share kita berapa, ya udah kita fokus aja di situ. Fokus dalam artian gini. Misalnya dalam setahun udah ada project yang mau diincar. Misalnya dalam setahun udah ketemu ada 20 project. Atau misalnya cuma 10 project, ya udah diperkuat basis bisnis kita untuk dapat 10 project ini gimana caranya? Kekurangan kita apa? Misalnya kita kurang engineering, tim engineering kurang, atau misalnya kita kurang database vendor, ya dan segala macam. Itu kita perbaikin di situ, ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah preparing market data. Ini penting. Ya. Kalau kita mau jadi eh, profesional keuangan yang yang apa namanya yang solid, data itu nomor satu. Ya, data itu nomor satu. Karena ya kalau salah kita menentukan mapping seperti ini, itu akan sia-sia. Sia-sia dalam artian gini, ya perusahaan kan selama 1 tahun
pasti ada namanya biaya operasional dan segala macam. Ya, jadi kalau kita salah menentukan mapping, ya, kita ikut tender di project yang bukan spesialisasi kita, yang kemungkinan menangnya kecil, terus kita ikut eh, tender ya, yang kita udah sering ikut, kita kalah kalah tapi kita nggak ada improvement dan segala macam ya. Nah itu kan sia-sia. Jadi bedanya kalau kita jualan, kita rayu-rayu orang, mungkin 100, kalau kita misalnya katakanlah saya sales ya, terus saya hubungin pelanggan saya nih, calon pelanggan lah. Mungkin 99 kali saya telepon, dia cuek aja. Tapi bisa jadi di telepon ke 100 dia mau terima telepon saya, bahkan mau beli produk saya. Itu kalau jualan seperti itu. Tapi kalau project enggak. Ya, kita konstruksi itu adalah bisnis yang paling kompetitif. Karena setiap perusahaan tuh bersaing. Ya, setiap perusahaan tuh develop, develop mereka punya sistem, develop mereka punya teknologi. Nggak ada ampun. Kalau nggak ada improvement, nggak ada apa, kalah. Makanya ada istilah namanya subcon. Kalau kita nggak kuat bersaing di kelas yang besar, turunin grade perusahaannya. Atau bikin anak perusahaan lagi. Kalau kita lagi masih nggak kuat lagi bersaing, karena kalau kompetitor ya udahlah kita tunggu aja siapa pemenangnya. Kita jadi subcon aja. Subcon yang kira-kira apa yang kita bisa kerjakan. Jadi loh, kok kita finance ngomong sampai ke situ? Iya, karena kan kita mau buat proyeksi gitu. Jangan sampai ini perusahaan udah banyak loh perusahaan konstruksi sekarang ini yang 2 tahun tutup karena kenapa? Ya 2 tahun online suntik modal, 2 tahun nggak ada project ya, atau ada project tapi nggak bisa nutup. Jadi jangan lupa yang pertama itu adalah tentukan area operasi. Ya, area operasi ini harus benar-benar valid. Kita bisa main di situ apa enggak? Kalau nggak bisa, ya leave, cari area operasi lain yang bisa bersaing di situ. Jangan dipaksain main di situ. Kalau nggak sanggup, udah keluar. Cari yang kita kuat. Ya, area operasi. Kalau udah ketemu area operasinya, target kliennya dulu. Gak usah mimpi. Kalau yang besar nggak kuat, ya udah kita yang sesanggupnya aja. Ya, sesanggup. Karena konstruksi ini perusahaan high risk. High risk 75% ke atas. Itu nggak masuk perhitungan bank. Nggak ada satupun bank yang mau biayain perusahaan konstruksi. Kita dapat proyeknya. Nah, terus setelah itu ada namanya, makanya caranya perusahaan konstruk dapat duit adalah dari mana? Dari performance bonds. Ya. Terus udah itu baru scope pekerjaan. Scope pekerjaan itu misalnya tadi ya, dari target klien ini kira-kira market share kita berapa. Ya. Jadi harus punya datanya di sini. Jadi kita harus tahu klien kita itu dalam setahun dia kira-kira mau launch berapa project. Ya, berapa project. Kita harus punya datanya, nggak punya cari harus sampai dapat. Itu makanya kalau marketing konstruksi, ya, marketing konstruksi bila perlu ditongkrongin karena dia harus dapat datanya. Ya, dia harus karena dari data itu minimal perusahaan itu bisa prepare dulu. Hmm. Misalnya katakanlah di sini operation maintenance, market cap-nya sekian, market share-nya sekian. Electrical ini harganya sekian. Jadi kita tahu potensi market kita berapa, sekian. Nah, perusahaan konstruksi itu kan bukan seperti perusahaan lain yang bisnisnya bisa growth. Konstruksi ini bisa jadi tahun depan tiba-tiba proyeknya di hold semua karena kondisi ekonomi nggak bagus, iya kan? Itu tadi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi jelek, udah pasti semua proyek di hold karena nggak ada satupun bank mau biayain. Bank pasti fokus untuk perputaran uang ya supaya konsumsi masyarakat bagus. Pasti proyek-proyek yang lama perputarannya itu pasti di hold. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya kan potensi ke depannya itu seperti apa. Nah, ada namanya compound annual growth rate. Jadi pertumbuhan rata-rata itu berapa? Jadi contohnya di sini ya, operation maintenance electrical work. Jadi saya asumsikan itu dia 9,9%. Nah, 9,9 itu dapatnya dari mana? Yang pertama ya, kita kan ada asosiasi. Contoh perusahaan konstruksi yang dia di operation maintenance. Nah, kira-kira di asosiasi ini kan kita bisa punya data ya. Kita bisa minta ke mereka kalau digabung semuanya di average berapa sih rata-rata dalam 5 tahun terakhir misalnya.
sekian. Oh, 7% misalnya. Oke, nah 5 tahun ke depan kira-kira berapa persen? Karena kita nggak bisa tahu kan seperti itu. Taunya dari mana? Taunya adalah ya, taunya adalah kita cari, kita cari eh, mana aja yang punya yang contohnya operation maintenance. Nah, di Indonesia ini perusahaan-perusahaan yang menyediakan operation maintenance atau misalnya katakanlah memberikan operation maintenance kepada pihak ketiga itu ada berapa perusahaan? Misalnya ada 1.500 perusahaan. Nah, dari 1.500 perusahaan ini misalnya kira-kira nilainya berapa? Nah, apakah dia proyeknya 1 tahun aja, apakah next projectnya masih ada dan segala macam, itu kan beda-beda. Ada perusahaan yang mungkin pertumbuhannya pesat, jadi dia development pabriknya juga cepat, infrastruktur juga cepat dan segala macam. Nah, nggak punya, nggak mungkin perusahaan konstruksi punya data. Jadi belinya di mana? Di market survey. Ya, kita beli data di market survey atau misalnya eh, yang paling valid sih di market survey. Ya, market survey kita beli data, terus udah beli data kita compare kemana? Kita di bank itu ada namanya bankir yang bagian analisis ya. Jadi bank itu kayak sama kayak rumah sakit, banyak jurusannya di situ. Kalau di rumah sakit kan ada dokter spesialis ini spesialis ini. Di bank juga sama. Di bank itu ada banker yang di punya spesialis khusus. Nah, jadi ada banker yang mungkin punya spesialis khusus di konstruksi. Nah, jadi kalau kita punya data dari market analysis ini, kita compare sama banker tadi. Ya, biasanya kalau banker datanya akurat. Nah, kita compare kira-kira ini datanya relevan nggak. Jadi kalau misalnya dari market survei 9%, dari banker dibilang 8,5 ya itu berarti oke lah datanya. Jangan ke BPS, BPS itu ngawur. Ya. Eh, kalau kita mau yakin lagi kita pakai misalnya perusahaan analis yang lagi-lagi ya bayar. Jadi kayak perusahaan analis tuh kayak kayak Mazars, McKinsey segala macam itu bayar juga. Kita ke mereka bayar. Kita mau tahu tren ke depan itu seperti apa ya. Mereka mau ngeluarin datanya itu kita beli dari mereka. Karena ini penting ya. Karena ini penting karena gini perusahaan konstruksi itu nggak ada namanya investasi. Karena perusahaan konstruksi itu nggak bisa dia punya aset ya. Nggak boleh perusahaan konstruksi ngendapin uangnya di aset. Kenapa? Karena dia bukan kalau kita manufaktur atau trading kan revenue berulang ya. Produk yang sama kita jual lagi. Kalau konstruksi belum tentu. Nggak, bukan seperti itu. Jadi dia nggak boleh investasi itu di aset. Investasi itu di portofolio. Ya, investasi itu di portofolio. Portofolio itu bisa jadi uangnya tadi mungkin diinvestasikan dalam bentuk short term investment ya. Jadi kalau short term investment itu misalnya obligasi jangka pendek setahun. Jadi kalau nggak ada project, keuntungan taruh di obligasi biar ada keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan gimana cara bayar gaji? Nah, atau yang misalnya yang kedua uangnya ditaruh di asuransi atau misalnya ditaruh di bank yang kasih deposito lumayan besar lah. Nah, jadi saya asumsikan dia katakanlah ini, harus ada harus ada pertumbuhan ya. Nggak boleh minus. Kalau minus tutup aja. Ngapain eh, pegang perusahaan yang minus? Jadi harus gimana caranya ya bisnis ini ke depan itu harus ada prospek pertumbuhan. Nah, maka dibilang namanya promising kan, menjanjikan. Kalau nggak menjanjikan, ya tutup aja. Ngapain? Kalau 5 tahun ke depan rugi ya buat apa? Nah, jadi udah ketemu ini, baru kita buat project schedule. Kayak tadi misalnya contohnya tahun 2025. Project schedule-nya. Jadi misalnya, jadi tuh kayak ini. Jadi dibuat proyek schedule. Misalnya dari Januari sampai Desember ada 30 proyek. Ya, ada 30 proyek. Misalnya proyek satu ini misalnya pembangkit listrik, power gen, power generation. Nah, nilai kontraknya misalnya 150 M. Terus nanti hasilnya gimana? Hasilnya kalahnya di mana? Ya, dan segala macam. Improvement. Jadi begitu next berikutnya,
ada project yang lain udah tahu. Jadi kalau misalnya ada 30 project, jadi dari 1 sampai 30 ya kita buat seperti ini. Kita list ya. Nomor satu power. Jadi kita list di sini. Jadi kalau misalnya dari 30 ini kita kelompokkan ya dari beberapa kelompok, terus yang berhasil sukses, oke. Yang gagalnya di mana? Kalahnya di mana? Itu yang kita improve di situ. Jadi ya. Nah, satu lagi ya, setiap kita buat ini, jadi misalnya katakanlah kayak ini nih. Ini mau ikut ada sekitar 6 project dengan nilai 35 ya. Setiap project itu ada nama budgetnya. Jadi jangan lupa. Jadi ketika misalnya katakanlah nilai project ya 50 M. Terus kita mau ambil margin 5 M. Itu jangan lupa dihitung juga di sini biaya mulai dari apa? Biaya biaya tender sampai menang. Kalau misalnya biaya tender sampai menang, mulai dari biaya admin, entertain, dan segala macam 1 M. Berarti kita jangan kita buat di sini 5 M. Berarti kita anggap berarti margin itu udah kepake 1 M. Jadi berarti sisanya 4 M. Tapi kalau kalah, ini masuk ke expense. Jadi kalau teman-teman nanti buat OPEX, siapin satu pos untuk biaya tender. Kalau kalah ya masuk sini. Ya, jadi kalau perusahaan misalnya katakanlah punya OPEX 1 M, terus dia budgetin 700 juta, punya OPEX 4 M misalnya, tahun 2025, dia budgetin 1 M buat tender. Ya kalau kalah semuanya masuk OPEX semua di situ. Kalau menang dia masuk ke sini di kapitalisasi. Nah, jadi karena itu ada biayanya, ya. Jadi nanti kalau tim accounting itu tim yang guidance harusnya. Kalau orang marketing mah nggak peduli. Orang marketing kalah ya udah kalah. Menang dia dapat bonus, kalah dia ya udah namanya kalah. Dia nggak mau pusing di situ, ya kan? Nah, jadi kalau di proyek itu perusahaan konstruksi itu, jadi di perusahaan konstruksi beda ya. Kalau teman-teman itu kerja di perusahaan konstruksi, itu karyawannya sedikit. Jadi kalau misal meskipun dia punya 20.000 orang karyawan, paling karyawannya cuma 100, sisanya semuanya project base. Nah, kecuali tim finance. Jadi di perusahaan konstruksi yang nggak project base itu cuman finance sama engineering doang. Ya. Finance sama engineering ini dua sisi mata pedang, nggak bisa dipisahin. Kalau yang lain kayak procurement, HR, marketing, IT itu mah project base. Jadi kalau marketing dia ditargetkan 5 project, nggak dapat project dia selesai. Kalau HR ya tergantung. Kalau misalnya projectnya sesuai dengan manpower planning, ya ada. Kalau misalnya proyeknya sedikit, yang dihandle manusia makin dikit ya mungkin dikurangin timnya. Tapi beda sama finance sama. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di konstruksi, ya, ya itu alpha and omeganya itu adalah orang finance sama orang accounting. Sorry, orang finance accounting sama orang engineering. Ya dari perusahaan tuh awal berdiri sampai perusahaan tuh tutup, ya itu alpha omeganya di situ. Nggak akan terganti di situ. Nah, karena nggak akan terganti harus peduli di sini. Jadi karena itu yang ngedrive itu adalah orang finance, ya. Yang ngedrive dari awal itu adalah orang finance. Hmm. Jadi kalau misalnya ada perusahaan konstruksi, kapalnya bocor, yang salah orang finance-nya. 100% orang finance yang salah. Kapal bocor itu bisa jadi pertama ya pemborosan. Ya. Udah kan konstruksi itu selalu identik dengan poya-poya. Ya, pemborosan. Ya, kedua itu pencurian. Maling di perusahaan konstruksi itu banyak banget. Ya. Maling itu banyak banget di perusahaan konstruksi. Jadi yang pertama itu pemborosan, yang kedua pencurian. Nah, itu kalau misalnya orang konstruktor, orang finance accountingnya nggak bisa handle itu pasti bocor. Nah, jadi balik lagi ke sini ya, project schedule. Jadi misalnya katakanlah bisa jadi sini ada 10 project ya. Tapi logikanya gini, potensi marketnya cuma 35. Ya, 35 ini udah bagus. Ngapain kita bikin 40? Artinya gini, ya kalau memang kita udah di sini, ya, udah di sini kelasnya kita, nggak usah fokus 440 lah, 45 dan segala macam.
Karena kalau misalnya kan ada yang bilang, oh bagus dong, misalnya ini 45, makin tinggi targetnya makin bagus. Enggak juga, harus realistis juga. Karena kenapa? Oke 45 misalnya, ada 8 project nilainya 45. Targetnya lebih besar daripada ini. Tapi kalau yang realistis cuma 6, yang dua itu cuma buang-buang duit. Cuman buang-buang duit. Jadi harus realistis dari 6 ini benar-benar yang kita punya peluang di situ tadi. Nah, makanya accounting itu kan jadi bumper. Selain bumper juga jadi apa namanya? Filter. Ya, kalau accounting nggak bisa jadi filter, wah selesai. Perusahaan konstruksinya itu selesai. Nah, jadi udah kita buat preparing project schedule, ya. Nah, ini proyek. Jadi inilah proyek yang kita maintenance. Ya, ini kan misalnya katakanlah statusnya apa? Eh, ini ada contoh nanti kita bahas contohnya ya. Ini misalnya katakanlah Januari, ya, office building statusnya komplit. Nah, Februari masih ongoing. Ini masih kick off meeting dan segala macam. Berarti ini preparing tender, berarti belum selesai. Diasumsikan, ini saya asumsikan bahwa ini perusahaan ada di bulan April kondisinya ya. Jadi biar gampang kita analisisnya. Oke, nah jadi setelah kita buat preparing project schedule, baru kita define project scope and structure. Nah, sekarang gini, ya, ini kan estimate amount sekian. Nah, dari estimate amount ini, kita mau hitung marginnya berapa kan? Karena kenapa margin? Karena margin itu penting di konstruksi. Ya. Nah, dan penting karena pertama, dia nggak berulang. Kedua, dia harus bisa mengcover. Karena kalau nggak bisa tercover, nggak ada lagi pemasukan lain, cuma itu doang. Ya, nggak ada istilah repeat dan segala macam tuh nggak ada. Jadi ya kita benar-benar mau ngamanin margin kan. Berarti setelah preparing project schedule ada namanya define project scope and structure. Nah, ada istilah namanya work breakdown structure, cost breakdown structure sama BQ, bill, kalau di konstruksi namanya BOQ, bill of quantity. Work breakdown structure itu seperti ini. Nih, saya ambil contoh ya. Di sini work breakdown structure. Nah, jadi misalnya katakanlah ini perusahaan, ini contoh asumsi yang ini ya. PT Vale Bidel ini office building nilainya sekian. Nah, jadi asumsinya adalah ini PT Spekta dia udah prepare mau ikut tender ya. Pembangunan office building luasnya 10 kali 20 meter persegi ya, 3 lantai lah segala macam. Dia udah ikut seperti ini ya. Terus dari sini, nah ketika perusahaan itu mau ikut tender, jadi kita harus tahu dulu nih jenis-jenis kontrak konstruksi. Yang pertama ya, itu namanya BOT, Build Operation and apa T yang saya lupa. BOT ya. Jadi BOT ini eh, kayak contohnya saya perusahaan konstruksi ya. Terus PLN minta dibangunkan misalnya katakanlah eh, sutet lah. Kalau kita bilang sutet itu namanya stasiun transmisi lah. Nah, jadi minta dibangun sutet, misalnya nilai sutetnya itu sekitar 50 M. Nah, setelah jadi, terus si PLN itu minta perusahaan ini konstruksi ini sebagai sekaligus sebagai operationnya apa operatornya kontraktor kontraktor yang mengoperasikan sutetnya. Nah, itu namanya BOT ya. Nah, terus ada namanya EPC. EPC ini dibagi ada namanya turnkey ya, ada namanya progress. Saya lupa apa istilah nama bahasa lain progress ya. Jadi EPC ini ada turnkey ada turnkey itu kayak misalnya kita beli rumah harga 100 juta. Kita bayar lunas dulu ke developer, udah lunas baru developer kasih kunci. Itu dibilang turnkey. Ya, kalau progress itu ya 25% mereka klaim kita bayar.
Atau misalnya saya kontraktornya, saya klaim progres 20% dia bayar. Jadi sistem progres. Jadi kalau ini bilang namanya milestone ya. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah kita mau ikut EPC ya kita lihat dulu. Misalnya orang marketingnya bilang, oh kita kayaknya ikut EPC aja, sayangnya sedikit. Yang ikut cuma sedikit, kita punya peluang. Ya lihat dulu kemampuan keuangan kita cuma sanggup buatan Ki. Jangan-jangan kalau kita punya misalnya nilai proyek 100 M, kita punya nggak uang 100 M di deposito? Kalau punya ikut ya, kalau cuma punya 20 M ya jangan ikut yang progres aja. Jadi incer yang DP dulu atau misalnya progres 25% udah bisa lagi. Ya, jadi harus realistis. Terus ada namanya lamsam. Lamsam ini tepatnya maling. Jadi yang mental-mental maling itu banyak kumpul di sini. Hmm. Jadi kalau teman-teman kerja di perusahaan konstruksi ya, eh, saat teman-teman kerja di perusahaan konstruksi, jadi accounting atau internal audit, nggak ada orang benar satupun di konstruksi ya. Dari 1.000 orang satu nyari yang orang jujurnya nggak akan ada, susah. Jadi itu bisa dites. Ya. Orang yang benar-benar kelihatannya alim dalam sehari itu karena dia nggak masuk di project aja. Ketika dia masuk di project, satu pun nggak ada orang benar di project. Bukan nggak ada, susah nyari satu orang jujur dari 1.000 orang. Nah, lamsam itu tempat maling. Kenapa tempatnya maling? Jadi misalnya katakanlah gini, ya, bangun rumah nih. Proyeknya rumah, yang gampang aja ilustrasinya, ya. Rumah. Rumah ini harganya 10 M. 10 M ini dibagi-bagi ya. Misalnya katakanlah pondasi misalnya ya. Pondasi 1 M. Terus misalnya dinding sama atap ya. Dinding sama atap misalnya 2 M. Ini dulu aja. Jadi total, pokoknya totalnya 10 M lah. Nah, lamsam artinya apa? Ya udah, pokoknya ya 1 M itu jadi pondasi sesuai gambar. Ya kan? Nah, jadi bisa jadi itu nilainya itu cuman 700 juta. Ya. Ini kalau kita bilang namanya OE, owner estimation. Jadi bisa jadi owner itu dia punya punya estimasi 700 juta. Pas tender kita tawarin 1 M. Mungkin kita lebih murah daripada yang lain 1,2, 1,3. Jadi kita menang nih ceritanya. Jadi penawaran kita itu 1 M, ya. Penawaran kita 1 M. Padahal OE cuma 700 juta. Artinya apa? Aktualnya pasti nggak akan lebih dari ini. Ya kan? Nah, masalahnya kan lamsam. Lamsam tuh nggak di breakdown. Ya udah segitu-segitu aja. Jadi ketika orang pondasi, contoh ya, saya kasih gambaran kalau misalnya bangun rumah pasti teman-teman tahu kan, kalau bangun rumah itu apa sih yang dilakukan? Misalnya yang pertama itu namanya filling ya. Filling itu dia ngeratain tanah lah, ya, ratain tanah. Terus udah ratain tanah, kedua itu buat pinggiran itu yang pondasi itu ya. Nanti dari pinggiran itu nanti kan ada yang batang-batang baja itu namanya deformance bar ya. Ya, ya bahasa itu bahasa gampangnya itu ikatan tulang baja namanya. Ikatan tulang baja. Bisa ada namanya bore filingnya. Nah, ini kan ada angkanya ya. Ngeratain tanah nilainya berapa, buat pondasi ikatan tulang berapa, bore filingnya berapa. Bisa jadi ini ya, sampai selesai mungkin cuma 700 juta. Tapi karena lamsam ya, lamsam. Terus ya, engineeringnya bilang ke HO, saya mau ngasih margin perusahaan 15% ya. Ya karena perusahaan merasa, oh ini bagus nih dia udah kasih margin 15%. Ya udahlah. Jadi taunya perusahaan dapat margin 15%. Padahal aktualnya cuma 700. Nanti si 700 ini dia nego nih nggak nego. Dia bilang ke subkon atau vendornya. Tolong dong ini di markup ya. Kan budget saya 850 juta, tapi aktual 700 lah. Kondisikan lah dapat
850 notanya. Jadi dia dapat 150 juta engineeringnya. Itu udah biasa, lamsam. Ya perusahaan nggak tahu karena kenapa? Karena nggak di breakdown. Jadi pada saat dia bikin penawaran, udah lamsam. Ya segitu segitu aja. Yang penting marginnya dapat. Perusahaan 15% dapat. Entah itu ada kelebihan yang lain ya itu. Nah makanya dulu kalau saya proyek saya nggak mau ada lamsam. Saya mau tadi breakdown semua. Ya. Jadi saya ulang ya jenis konstruksinya itu ada namanya BOT, ada namanya EPC, ada namanya lamsam, ada namanya em, ada namanya itu unit price. Unit price itu misalnya estimate-nya 1 M. Tapi kalau aktual cuma 700 juta yang dibayar 700 juta itu lebih fair. Tapi biasanya orang engineering nggak mau yang mental maling. Dia bilang ke perusahaannya, aduh janganlah Pak, ini kita ditelanjangin database kita kalau kayak gini-gini. Alasannya banyak banget. Atau sengaja dikalahin. Ya kalau yang mental maling gitu. Karena dia nggak dapat apa-apa. Kalau karena kenapa? Ya sesuai dengan aktual yang dikerjakan. Kalau lamsam kan enggak. Yang kalau di penawarannya misalnya 1 M, aktual cuma 700, dia udah kasih margin 150 juta ke perusahaan ya, dia merasa bahwa oh, itu kan nggak ada apa-apa, bebas dong kalau saya markup 150 juta buat saya. Nah, jadi kontrak construction itu ada beberapa jenis kontrak. Nah, karena ini saya ambil jalan yang benar, makanya dari ini kan saya bilangnya di sini, ya, define periodical structure itu berarti dia WBS work breakdown structure ya. Jadi kayak tadi rumah pondasi itu kan bulat lamsam 1 M. Nah, bisa nggak di breakdown? Jadi pondasi itu apa aja sih kerjaannya, materialnya apa aja dan segala macam. Itu jadi itu namanya work breakdown cycle, membagi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil yang mudah dikelola ya, atau misalnya di monitoring lah. Jadi contohnya kayak begini, misalnya yang tadi ya, nah, pekerjaan pondasi ada namanya cut and fill, dia ngeratain tanah, land clearing dibersihin, dibersihin jadi kayak ya bersih lah. Terus buat pondasi. Nah, untuk buat pondasi ini kan beda nih. Satu yang besarnya pondasi. Subnya ada cut and fill and clearing pembuatan pondasi. Nah, dari pembuatan ini dibalik lagi misalnya ada materialnya batu kali, pasir sirtu, semen. Jadi misalnya di budgetnya 30, 35. Nah, kalau semen, masa mini board pile sekian. Jadi ketahuan sini breakdownnya sekian. Jadi ketika nanti orang procurement itu buat PR, purchase request, ya misalnya dia purchase request nih, dia beli, ya kan, ini kan aktualnya. Nah, dia beli beli berapa, 230 aktual, ya kan, aktual 230. Nah, berarti kan ada sisa, ya kan, sisanya sebesar 20. Nah amountnya berapa, amountnya adalah sekitar ini kali ini, berarti ya budget dia itu sisa sekian. Jadi pada saat jadi orang countingnya gampang ngecek budgetnya. Kalau teman-teman yang megang budgetnya. Jadi kayak gini. Jadi ketika orang-orang orang procurement buat PR, ya dia tuh harus tahu. Atau misalnya dia harus jelasin itu masuk yang mana. Oh masuk WBS nomor satu. Satu itu satu yang mana? Oh misalnya satu satu misalnya. Nah satu satu itu tinggal dipindahin aja. Ada kuantitinya, ya, ada unit price-nya. Ya oke lah unit price-nya misalnya katakanlah aktualnya beda 460 lebih mahal lah sekarang. At least kalau dia nggak 100% di sini, artinya itu kan keuntungan buat perusahaan, ya kan? Ya bisa jadi ya hitungan kita mungkin hitungannya di awal dibesarin dari sisi kuantiti sehingga ini ada sisa. Nah, ini lah keuntungan perusahaan. Ini biasanya untuk nutupin kalau ada yang overload di sini, misalnya ini 170 ya. Jadi kan minus nih. Minusnya sebesar 36 juta ya. Jadi mungkin ini bisa nalangin yang ini dan segala. Jadi kalau kita di konstruksi itu kan kita ada istilah namanya switch budget. Jadi kalau ini ketahuan mana, oh ini minus, nanti mau diambil dari mana nih? Ada yang sisa nggak di sini dan segala macam.
Kalau misalnya di lamsam, kita nggak tahu bisa di antara yang dibilang, "Oh, enggak kok saya udah habis kok udah nol." Padahal masih ada di sini. Meskipun uangnya kita belum keluarin, tapi kan di master budget ini kita seolah-olah udah habis kalau kita nggak punya ininya. Nah, oke ya. Nah, jadi biasanya di perusahaan konstruksi itu ada namanya estimator. Jadi teman-teman harus tahu ya, estimator itu bukan engineering, bukan finance, bukan procurement juga. Bisa tiga-tiganya. Jadi dia memang fokus di hire untuk jadi estimator, ngitung. Ya. Nah, jadi dia ngitung nih untuk bangun rumah 10 kali 20 M ini kantor ya, itu perlu berapa sih estimasinya? Misal katakanlah dapat estimasi sebesar ini nih, sekian. Nah, ini dibilang namanya base cost. Ya. Ini harga dasar ya, base cost itu ini harga dasar, belum di markup. Nah, nanti kita accounting validasi lagi nih, ya. Karena ini kan estimator bisa jadi datanya nggak update. Jadi cara accounting validasi gimana? Caranya accounting validasi, accounting tanya procurement. Minta database procurement. Lo kemarin, atau lihat di accounting. Lihat di accounting, di GL, kemarin land clearing berapa sih? Sekian-sekian. Kan punya database. Ya, lihat di sini. Kalau udah divalidasi, udah oke, ya kan? Nah, itu base cost tuh baru lanjut bikin quotation. Berapa mau di markup dan segala macam. Ya, jadi ini tadi base cost-nya, ya. Terus mau di markup berapa persen sih idealnya, ya kan? Nah, setelah di markup, itu namanya dibilang namanya commissioning. Commissioning itu artinya udah disubmit tender. Paling nanti kalau misalnya eh, ditawar sama pada saat bidding, itu bukan ditawar kayak pasar, oh tawar 20%, 30%, enggak. Yang ditawar tuh dari sini. Mana kira-kira yang bisa dikurangin, bukan bulat. Makanya perlu di breakdown supaya nanti kalau misalnya mereka, oh saya mau, bisa nggak kurang 3% dari total ini misalnya kurang 3%. Ya. Nah, nanti orang estimator tuh breakdown, lihat di sini. Oh, 93 juta ini yang mana aja ya dari sini yang bisa ya. Nah, nanti balik lagi ke accounting, diskusi lagi sama accounting. Gimana nih? Masih masuk nggak? Oke, masuk. Kalau udah masuk, ya ikut tender. Nah, di tender tuh ada namanya kick-off meeting. Terus ada namanya unwheezing. Unwheezing ini, jadi misalnya ada 10 orang, ada 10 perusahaan. Kick-off meeting itu teknis. Tiga, oke, setelah teknis maju. Nah, ke unwheezing. Unwheezing baru ngomongin ini, angka, penawaran. Diadu lah dari tiga ini mana yang paling oke. Jadi kalau di kontraktor tuh kadang-kadang gini, misalnya tiga-tiganya nanggung semua. Jadi mungkin tiga-tiganya bilang, ah udah kita joinan aja deh. Gua dua mundur, lo maju sendirian nggak apa-apa. Tapi kalau nanti menang, kita bagi-bagi ya. Ada juga modelnya konsep kayak gitu. Join operation aja kita. Oke. Nah, di kontraknya juga ada bobot, ya, ada bobot. Nah, fungsinya bobot untuk apa? Karena ada kontrak itu ada namanya timeline, ya. Di proses konstruksi ada namanya timeline. Jadi kalau misalnya katakanlah lagi nih, kita buat misalnya katakanlah ini proyek ini ya, timelinenya 40 hari. Ya, ini 40 hari ini. 40 hari ini kan udah ada schedule-nya. Apa aja schedule-nya di sini? Labor cost misalnya. Pekerjaan pondasi, dia 8 hari. Ya, misalnya dari sini dia di hari ke-7 atau hari 8 dia udah selesai. Kalau misalnya dia telat 9 hari, berarti perusahaan harus bayar overtime-nya 1 hari di sini. Jadi dia udah schedule-nya. Kayak ini lagi pekerjaan lantai 7 hari. Jadi misalnya dia startnya di sini. Kalau dia start terlalu cepat, perusahaan juga bayar uang terlalu besar. Kalau dia kerjanya juga lebih lambat, jadi ini lebih- bayarnya juga lebih besar. Nah, ini ya fungsinya bobot ini ya, adalah untuk kita kontrol. Ini kan ada ini ya, ada schedule ya. Nah, kalau konstruksi itu bukan budget versi aktual, ya,
schedule PS cost. Nah, makanya ada di bank namanya SCOP, actual progress PS actual cost. Jadi kalau jangan sampai misalnya katakanlah ya, schedule-nya harusnya udah di sini. Misalnya ini 30% misalnya. Tapi cost-nya udah di sini. Kayak ini contohnya ini. Hmm. Week 1 progresnya 17%, tapi actual udah 23%. Week 2 20%, actual 3%. Nah, kalau misalnya di terakhir-terakhir dia bisa bisa. Jadi scope-nya tujuannya adalah untuk mencari titik titik balance-nya. Jadi ketika proyek ini 100%, cost-nya tuh di mana? Jadi kalau kita melihat margin itu di sini, ya. Nah, kalau perusahaan konstruksi, jadi kenapa kalau di setiap meeting tuh selalu dia coba dong saya mau scope-nya, karena bisa jadi di awal-awal memang perusahaan kan ngeluarin uang yang kenceng kan, tapi progresnya belum kelihatan. Nah, itu makanya harus perusahaan mau lihat kapan sih ketemunya. Ini ketemunya di sini nih, di sini di W7. Artinya di sini ketika di sini dia udah ketemu. Ketemu dalam artian ya paling enggak actual cost sama actual schedule-nya udah ketemu. Kalau misalnya actual cost-nya udah telanjur kayak tinggi begini tapi ini masih di bawah, wah tinggal itu ngeri itu. Jangan-jangan sampai akhir loss, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya di konstruksi itu ya bukan budget plus aktual, bukan actual progress pakai actual cost. Itu yang penting di situ. Uang yang keluar harus lebih rendah daripada progress aktual. Kalau nggak ada untungnya buat apa? Nah, jadi inilah fungsinya kenapa ada timeline ini. Monitor. Jadi kalau misalnya kita orang finance di perusahaan konstruksi, kalau progress aktualnya masih 16%, tapi cost-nya udah 20%, terus mereka mau minta, oh saya mau beli ini, mau beli ini. Kita harus tahu nih kira-kira kapan harus hold, kapan harus payment. Jangan main payment-payment aja, harus tahu kapan harus di hold. Jadi kalau hold, hold. Bisa jadi kayak tadi ya, pemborosan. Nah, ini saya, kan ini ada seperti ini ya. Ada ini tadi ya. Ini namanya kan bill of quantity. Kalau ini namanya work breakdown-nya, ini namanya bill of quantity, ini namanya cost breakdown ya. Ini namanya work breakdown, ini work breakdown ya. Ini namanya bill of quantity, namanya cost breakdown ya. Nah, kan ada ini nih, ada ini. Kalau misalnya katakanlah ini aktualnya udah 270, 260 misalnya. Tapi aktual progresnya masih, ini kan ada bobot nih. Misalnya di sini, bobotnya misalnya 4,67, 100% kerjanya ya. Berarti kalau udah kelar udah ini harusnya bobotnya itu udah 4,1. Ya misalnya 4,1%. Tapi ini bobotnya masih 3,5 misalnya. 3,5. Tapi udah 260. Wah, ini bahaya. Bahaya bener. Bisa jadi pertama apa? Poya-poya mereka di lapangan. Poya-poya itu dalam artinya ya udah eh, boros lah pakai bahan material suka-sukanya, atau misalnya ya itu tadi hilang barang itu, atau misalnya yang parahnya lagi salah hitung. Kalau udah salah hitung ya udah dibalain aja. Nah, dosanya tuh di accounting finance. Kalau sampai kayak gini dosanya di accounting finance. Kenapa? Karena kan ada namanya cost control. Cost control itu under accounting finance. Iya. Kalau cost control nggak bekerja, ya accounting finance pada saat dia buat jurnal, GL posting, dia harusnya bisa lihat dong kiri kanan. Kiri itu budget, kanan itu aktual. Kalau nggak sama, oh. Nah, ini yang dijaga di sini. Nah, makanya ini tadi setiap bulan harus kontrol di sini tadi. Ini tadi, ya. Actual sama progress. Kalau nggak bisa di konstruksi nggak bisa. Kalau ini nggak bisa, berarti nggak cocok aja di konstruksi. Nah, terus ada nama labor cost. Oke, balik lagi ke sini lagi ya, kejauhan. Tadi kan kita udah define project scope and structure, ya, cost breakdown, bill of quantities, ya.
Contohnya itu di sini, ya. Ini tadi ya. Jadi kalau kita mau tahu proyek kita untung apa, itu dari sini, dari bobot pekerjaan. Misalnya bobot pekerjaannya 4,67%. Artinya actual cost-nya nggak boleh lebih dari ini. Ya, kalau actual cost-nya udah lebih besar daripada ini, berarti kita harus balas di sini. Jadi ini yang di sini actual cost-nya lebih kecil. Kalau nggak ada untungnya di situ. Ya. Oke, jadi kita bikin breakdown ini. Fungsinya itu buat apa? Fungsinya adalah kita kan mau nyusun budgetingnya, ya kan? Kita kan mau buat ini yang namanya keempat itu namanya financial model. Kalau kita nggak bisa breakdown seperti ini, ya kita nggak akan bisa buat financial model. Karena kalau financial model kan sederhana aja, ya. Kayak tadi nih, revenue forecasting dari mana kita susun? Revenue forecasting ini dari mana? Dari sini. Harus ada datanya, harus bisa kalau ternyata udah kita masukin angkanya di sini 20 35, ternyata yang ini hold. Nah, lo mau bayar ini pakai apa? Jadi ketika itu mau masuk naik ke sini data forecasting ini harus udah pastikan fix, benar-benar fix, nggak terhold lah, nggak ada apa, benar-benar itu fix dalam arti itu ready buat kita ikut tender. Kalau masalah menang kalah itu urusan belakang, yang penting itu ready. Kalau udah datanya nggak valid, ternyata pas mau ikut tender nggak ada atau segala macam, bias datanya atau fake, ini siapa yang mau biayain yang kayak gini, yang kayak gini. Nah, jadi benar-benar harus di sini ya. Kita mau financial modelnya dan punya forecasting itu dari sini. Jadi kita harus perusahaan itu harus punya guidelines 5 tahun ke depan apa aja sih proyek yang dia mau ikut. Makanya ada istilah namanya sogok menyogok di perusahaan konstruksi. Masuk lewat pintu samping, bayar orang dalam segala macam. Karena kenapa? Nongkrong, entertain lah, ajak makan lah, ini segala macam. Karena kenapa? Buat dapat informasi ini. Bisa jadi kita kalau masuk ke main-main ke kantor, kenalan sama engineering biasa, dia nggak tahu apa-apa. Dapat informasi fake, udah keluar uang, informasi fake, ininya salah forecastingnya. Ya. Tapi kalau mau cari sama informasi yang lebih dalam, cari manajernya ke atas, ajak yang laten lah, kasih uang inilah, kasih uang ini. Ya ini masuknya ke sini biar tender tadi, yang 1M tadi. Kita harus prepare itu model. Kalau nggak, kita nggak akan dapat data ini. Kenapa? Ini kan coming soon. Mana ada perusahaan mau bocorin proyek mereka? Nggak ada. Nah, gimana cara datanya? Ya itu tadi, makanya konstruksi itu dari 1 orang, dari 1.000 orang cari satu yang jujur itu susah. Karena kalau kita datang ke kantor vendor, kantor yang misalnya kita mau masuk ke kementerian atau swasta misalnya, nggak ada orang yang jujur. Begitu sampai sana, Pak mau cari informasi ya, iya. Tawar menawar udah di situ udah langsung. Nah, ya, jadi ini develop financial model ya. Jadi kita mau bikin financial model nih dari sini. Nah, cost of prep ini dari mana angka ini? Dari sini. Base cost ini. Jadi dari informasi ini nih contohnya nih quote ini. Ini kita buat ini nih gambaran seperti ini. Inilah untuk masuk ke sini nanti. Kita mau dapat margin berapa tuh di sini. Ya, di sini kita mau dapat margin berapa. Jadi kalau misalnya ada proyek yang nggak jelek, tinggalin. Jadi kita ambil yang untungnya aja misalnya. Sehingga dapatlah gross margin sekian. Tapi ini kan masih bersih. Masih kotor. Kita belum kurangin yang ini. Kalau ini nggak dapat, ini nombok. Ya kan? Nah, jadi misalnya katakanlah kita OPEX kita apa? OPEX kita kan kalau konstruksi itu nggak banyak ya skopnya. Dia paling salary, terus bisnis travel tuh buat bolak-balik visit dan segala macam. Dari mana? Ya dari sini ngitungnya. Berapa proyek? Sekian. Nah, kira-kira berapa kali visit? Akomodasinya apa aja? Entertainnya apa dan segala macam bla 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 dihitunglah di sini. Office supply ya yang urusan kantor doang, bisnis travel, terus entertain. Nah, tender and permit ya, tender and permit namanya tender macam-macam ya. Jadi tender itu bisa jadi setahun nggak kelar, ada yang 6 bulan sekian. Oh tendernya di sini, ini dan segala macam harus ya ada, harus kasih amplop lah dan segala macam, ada biaya. Terus mob demo juga harus dihitung. Kenapa? Misalnya proyeknya di Kalimantan, ya kalau nggak dihitung nanti ketika mau ngirim orang dari Jakarta ke Kalimantan, dari mana ngambil budgetnya? Jadi kita harus tahu dulu, misalnya ini saya asumsikan aja, tapi kita harus tahu dulu
itu netur bisnisnya seperti apa. Jadi kita mau hitung financial model yang kayak begini, ya kan? Ya, kunci itu cuma di sini kuncinya. Ini kita tinggal patok aja kita mau berapa persen, 5% dari atau 10% OPEX itu. Tergantung aja. Jadi kalau misalnya idealnya 12% ya udah 12%. Tapi kira-kira ininya bisa tutup apa enggak? Bisa kalau misalnya 12% ini 20% bisa cover oke. Ya, jadi dari contoh ini misalnya katakanlah ini yang 2025 ya saya ambil ya. Nah, 2025 kemudian yang sekian, targetnya sekian. Ini memang nggak ada rumusnya karena kan tapi contohnya tuh begini modelnya. Jadi saya asumsikan aja itu sekian supaya dapat margin sekian. Nah, nanti kan bisa lihat nih di sini ya di laporan laba rugi tuh 26%. Jadi kita ambil gross margin rata-rata aja 26%, 25%. Nah, terus EBITDA-nya 5. Nah, sekarang perusahaan konstruksi itu pasti ada namanya borrowing cost. Sama borrowing cost itu beda sama interest expense ya. Nggak, karena gini, perusahaan konstruksi 1 tahun, margin misalnya 15%. Let RE-nya contohnya di sini ya. Ini ya laporan baru dia. Misalnya RE-nya di sini 5%. Ya, 5%. Itu 5% itu nggak goyang. Di Desember 5% belum tentu uangnya ada. Kenapa? Karena kan mereka mau itu kan mereka kan ikut tenornya terus nggak putus. Kecuali kalau putus, iya ini uang ada di rekening perusahaan. Nggak putus. Jadi mereka pokoknya sepanjang tahun ikut tender terus. Misalnya tahun ini targetnya 6 tender, ya kan? Bisa jadi nanti dari enam ini ada yang dua yang gagal. Berarti kan ikut tender lagi. Ya, berarti kan uang ini kan kepakai terus. Jadi uang ini nggak mungkin mengendap, selalu muter terus, ya kan? Selalu jalan terus. Nah, karena selalu jalan terus, ketika perusahaan itu dapat project, misalnya katakan kontrak itu dibilang DP, gak ada DP misalnya, progres 20% baru nagih. Artinya kan perusahaan perlu duit. Kalau misalnya contoh kasarnya adalah target 35M, ya. Dari 35M ini gak ada DP, 20% baru boleh nagih. Sementara ini dia cuman punya RE 5%. Jadi perusahaan ya butuh uang dong di awal mau pakai uang siapa? Berarti kan butuh uang sekitar taruhlah dari 20% tadi 5% bisa tercover pakai RE. 15% nggak punya kan. Berarti perusahaan udah mengalokasikan minjam uang 5 karena gini nggak kalau di perusahaan konstruksi itu dia harus ada namanya bank coverage. Bank coverage itu artinya gini. Jadi misalnya katakanlah perusahaan kita dapat tender 100 M. Terus di laporan keuangan cash flow kita netnya itu cuman 50 M misalnya. Aduh, kalian nggak punya duit nih. Ya kan? Tapi secara teknis kita bagus. Perusahaan nggak punya duit. Eh, terus mereka juga bisa lihat, wah lo kalian nggak punya duit nih. Proyek 100 M, kalian punya uang 50 M itu pun diputarin. Nggak punya duit kalian. Nah, biasanya bank itu adalah minta namanya surat dukungan bank, sorry. Jadi nanti setiap pajak online itu namanya minta surat dukungan bank. Nah, ini namanya sovereign lah, kalau istilah penambangnya. Jadi kalau teman-teman kerja di perusahaan konstruksi, bisnisnya sepele, tapi ilmunya jauh lebih besar jauh lebih detail daripada bisnis yang lain. Terlalu banyak knowledge yang harus dipelajari kalau di konstruksi. Skop laporan keuangannya sepele, tapi itunya jauh. Kalau teman-teman kerja di manufaktur, kerja di konstruksi itu paling levelnya 30% doang. Tapi kalau teman-teman kerja di konstruksi pindah ke manufaktur itu kayak easy sekali manufaktur. Nah, jadi kita harus dapetin namanya surat dukungan bank. Ya, kalau bank bilang namanya sovereign, dana talangan lah. Dana, nanti model model pencairan itu ada namanya drawdown. Drawdown itu kayak tadi, misalnya kita dikontrak proyeknya progresnya 20%, baru boleh nagih, terus progres 45%, 75%, terus baru 95%, 5%-nya garansi ya, retensi 5%. Nah,
Jadi drawdown ini kebutuhan uangnya berapa? 100 M. Ya bank cuma ngasih, nih gue kasih dulu 20% ya. Nanti kalau udah progres 20%, gue kasih lagi yang 45%. Itu namanya drawdown. Bertahap. Nah, makanya dari sini ada namanya rekening bersama. Ya, jadi perusahaan buat rekening bersama. Jadi kalau perusahaan konstruksi itu jangan heran. Escrow lah kalau kita bilang namanya. Ya, escrow. Nah, jadi perusahaan itu harus jadi kayak tadi, misalnya katakanlah saya menargetkan, misalnya katakanlah di sini dia menargetkan 500 M project. Sementara cash flow-nya, net cash from cash flow cuma 50 M. Kan 10 kalinya, impossible, ya kan? Nah, jadi caranya adalah ke bank minta surat dukungan. Saya ada proyek 500 M. Bisa nggak bank kasih surat dukungan? Jadi bank kasih surat dukungan misalnya katakanlah 300 M. Jadi saya cari lagi bank lain 200 M misalnya. Jadi ketika nanti saya dapat proyek 120 M, saya kasih lihat nih surat dukungan bank. Artinya apa? Iya, kalau misalnya proyek itu mulai, ya itu sebagai garansi bahwa bank kan kasih keluarin dananya. Nih, gue kasih lo dananya buat ngerjain. Itu namanya surat dukungan bank. Kalau nggak ada, nggak mungkin pasti mati perusahaan kalau nggak ada punya surat dukungan. Nah, sekarang pertanyaan gini, sebagai tim finance accounting, kalau kita handle gini, sanggup nggak kita ngerayu bank supaya ngeluarin surat dukungan bank? Itu nggak susah loh. Kalau Big Four di perusahaan lain itu jagoan, tapi begitu masuk di konstruksi, ya biasa aja. Kita bersaing sama Big Four buat bikin financial modeling untuk tembus surat dukungan bank atau sampai drawdown itu 50-50 ya. Big Four mungkin jago kalau buat presentasi perusahaan lain, tapi kalau di konstruksi belum tentu ya. Jadi knowledge-nya terlalu banyak kalau di konstruksi. Nah, balik lagi kayak ini, surat dukungan bank, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya katakanlah net cash flow per operation kita di kisaran 35 sampai ya ini ya berarti kita nggak perlu minta surat dukungan bank. Artinya kita sanggup. Tapi kalau misalnya ini ya harus surat dukungan bank, ya kan? Nanti produknya bisa macam-macam, bisa sovereign, drawdown atau segala macam tergantung kita eh, pemahaman kita bagaimana lah. Karena bunganya juga beda-beda dan segala macam. Nah, kalau udah dapat surat dukungan bank, baru boleh kita bikin di sini. Kenapa? Karena ya tadi ya, proyeknya mungkin baru dapat di bulan ini nih, Mei, Juli. Tapi kan harus bayar ini, gaji harus jalan. Siapa yang mau bayar gaji dan segala macam? Mau pakai RE yang 5% tadi? Nggak mungkin, nggak cukup. Nah, makanya bank harus ngeluarin uang di awal untuk modal kerja di sini. Nah, emang kita nggak mau ikut proyek yang lain. Kita nggak mau tender dan segala macam. Nah, jadi harus ada namanya surat dukungan bank supaya bisa hidup. Kita harus pintar ngatur cash flow-nya supaya drawdown-nya jalan di sini. Ya, drawdown-nya jalan. Jadi misalnya bank kasih sovereign 100 M, boleh dipakai bertahap-bertahap sesuai dengan drawdown progress. Ya, progresnya 20% ambil, sekian sekian ambil. Nah, oke. Terus di saat kita langsung forecasting ini ya, itu kita harus buat yang namanya ini tadi. Oke lah. Oke, nanti dulu. Jadi ini saya terusin dulu ya. Jadi saya anggap aja saya buat punya forecasting ini angkanya sekian dari sini tadi ya. Dari pertama prepare market enggak apa prepare market data, setelah prepare market data, prepare project schedule, angka problem schedule, define dan segala macam sehingga saya bisa buat ini ya. Jadi ini yang saya majukan, ya kan? Ini yang saya maju. Nah, baru nanti ada operating expense sekian, EBITDA. Nah, EBITDA saya masih punya ini nilai 5M. Nah, sekarang kan tadi saya dari awal udah setup ke bank bahwa saya butuh 15% dari total forecasting saya ya. Berarti ini dikali 15% misalnya. Oke. Nah, sekarang di bank siapin sovereign nilai sekian. Nah, dari sekian ini tadi kan ada bunganya. Bunganya misalnya berapa? 12%. Berarti 12% saya masukin ke sini, ya kan? Earning before tax-nya sekian. Nah, sekarang dikurang PPh 4 ayat 2.
final ya 1,75. Nah tadi ya di awal kan saya sebutin ini ya. Nah ini tadi ya ada SJK, AKLI, grade dan itu mempengaruhi tarif. Makin lengkap tarif makin murah, makin rendah. Jadi tarif untuk perusahaan kayak ini IPC ya misalnya kayak ini 1,75 finalnya dipotong ya. Jadi kalau misalnya nggak ada sertifikat spesifikasi mungkin 2,65 lebih besar kan nggak bisa dikreditin final sih nggak bisa dikreditin ya. Nah final sekian ini finalnya kali ini ya, sorry saya salah, finalnya bukan kali earning before tax tapi finalnya kali ini nih. Nah salah saya kali bruto horor langsung kali bruto ya. Nah jadi ini salah ya, meskipun tarifnya kecil tapi kalinya bruto horor. Ini kurang sekian. Nah ya jadi yang berhipoteknya sekian kecil dikurang finalnya sekian jadi net income saya sekian 3, sekian. Nah net income ini kan net income itu kan accrual ya, net income itu kan accrual kan, accrual itu artinya belum tentu uangnya kita terima ya. Nah jadi kita buat cash flow projection ya. Nah di cash flow projection ini ya contohnya di sini cash from AR. Jadi asumsikan aja namanya project itu kan konstruksi kan nggak bisa lah kita kali 100% kan. Kan dia ada progresnya. Asumsikan aja average rata-rata 75% lah. Jadi dari nilai ini itu average itu sekitar 75%. Nah, kalau ini udah 75%, kita harus pinter-pinter atur ini pay bills ya. Nah, itu dia tadi kalau kerja di konstruksi itu harus mental baja. Karena kenapa? Kalau teman-teman nggak mental baja nggak cocok. Ya, kalau semakin tinggi teman-teman misalnya kerja di kayak di Medco atau di Indika Energi atau kayak yang besar lah yang konstruksi yang skala gede yang semakin tinggi harus mentalnya harus kuat karena kenapa dari awal misalnya perusahaan udah nargetkan 75% cash from AR artinya vendor yang dibayar harus di bawah ini kalau nggak di bawah ini perusahaan nggak punya duit ya kan. Nah 65% artinya 35% itu outstanding artinya harus siap-siap di maki-maki vendor udah pasti kan 65% ya. Nah kalau 85% itu masih enak kita masih bisa milih-milih kalau 65% itu hampir average yang gede-gede itu depending yang harus 1 bulan jadi 3 bulan kita harus pinter-pinter lah gimana cara ngomong ke vendor segala macam tapi udah pasti itu dimaki-maki udah jelas ya dimaki-maki dimarahin lah atau diapain lah udah pasti ya. Tapi harus berani karena sesuai. Teman-teman tuh dibayar sesuai. Teman-teman kerja di perusahaan manufaktur jadi supervisor paling 12 juta, di konstruksi 20 juta, 25 juta. Ya, sesuai. Tapi harus siap di sini. Harus mental baja di sini. Nah, yang nggak bisa ditoleransi adalah ini ya. OPEX. Di konstruksi OPEX harus 100%. Ya, harus yang berhubungan dengan selalu harus 100%. Nggak boleh tunda karena ini kan manpower ya. Karena manpowernya nggak boleh kenapa-napa harus karena ini berhubungan dengan schedule begitu manpower menurun schedule menurun kerugian perusahaan lebih besar jadi nggak boleh ada penundaan paling yang kayak expand kayak bisnis travel dan segala macam itu mungkin bisa diatur schedule-nya. Nah ini di sini jadi begituan di sini 70% ini udah bagus ya bisa rata-rata 60 sampai 65% nih ini harus berani di sini
Sehingga net cash from activities-nya masih ada lah surplus. Kenapa? Karena ada pinjaman di sini. Ini pinjaman harus dibayar di sini. Nah, ada pinjaman harus dibayar di sini. Short term bank loan-nya, namanya sovereign ya, itu jangka pendek. Karena misalnya katakanlah gini, dikasih limit 100 M ini perusahaan. Kayak ini dikasih limit 100, kayak kartu kredit lah. Dikasih limit 100 M, dipakai 75 M, tahun depan nggak dibayar, ya habis limitnya. Gimana nggak muter bisnis? Berarti kan harus dibayar. Ya kan? Oke lah, dari sini nggak usah dibayar full. Kebesaran di sini. Kalau kita bayar 90% aja gimana? Ya kan? Boleh nggak? Ya harus berani juga ngomong sama banknya. Nah, ini gue 90%-nya masih minus di sini. Cash flow minus. Nah, itu kenapa? Ya, di perusahaan konstruksi itu kelihatannya gede, tapi sebenarnya struktur keuangannya rapuh di situ. Karena perputaran uangnya terlalu besar, tapi cash mengendapnya terlalu kecil. Nah, jadi ini yang sebenarnya penting. Net cash flow during year ini rawan kayak ini tadinya. Rawan minus di sini. Nah, jadi ya itu tadi. Apakah ini ya dibesarin porsinya ya, tapi resikonya bayar bunganya gede di sininya ya. Atau misalnya resikonya apa ya, cashnya minus dan segala harus pintar-pintar di sini. Ini kan kita buat financial modeling kayak begini kan. Nah, cashnya tadi di awal kan tips membuat proyeksi keuangan jangka panjang untuk perusahaan konstruksi kan. Nah, jadi ceritanya ini perusahaan 4 tahun ini rugi lah, ya kan. Rugi sehingga, nah jadi gini, kalau perusahaan rugi itu opsinya apa? Yang pertama, cost cutting. Oke. Ada yang bisa di-cutting nggak? Nggak ada. Oke, next berikutnya. Pinjam duit. Ada yang bisa bikin jaminan nggak? Nggak ada. Oke, next berikutnya. Jual aset. Bisa cover nggak jual aset? Nggak ada. Ya udah. Berikutnya lagi apa? Restrukturisasi. Ganti kepemilikan. Sehingga pemilik yang baru suntik uang lebih besar. Ya, itu udah apa? Udah perusahaan seperti itu. Jadi kalau bisnis nggak rata-rata kan kalau bisnis bangkrut ya ownernya jual kan, restrukturisasi lagi. Nah, restrukturisasi itu ada dua opsinya, penyesuaian struktur modal atau mengurangi biaya. Jadi kalau penyesuaian struktur modal, kira-kira berapa sih modal yang dibutuhin buat mengcover ini supaya nanti di next sampai tahun-tahun berikutnya ini dia nggak minus lagi cash flow-nya di sini. Gak usah minjam dari bank. Misalnya ini ketutup. Atau yang kedua, mengurangi biaya. Ada nggak yang bisa dikurangin di sini? Yang namanya jasa susah ya. Jasa itu susah. Jasa itu udah kecil marginnya. Nggak mungkin. Kecuali manufacturer ya. Nah, berarti kan opsi di pertama adalah paling masuk akal adalah penyesuaian struktur modal. Jadi diasumsikan ada owner baru nih. Dia mau lihat-lihat berapa sih kalian. Oh ini, oh saya kami kisarannya proyeksinya 35, 39, 43, 47 ya sekian lah katanya. Oke, terus owner barunya bilang saya mau taruh 20 M misalnya. Sebagai modal baru nih misalnya. Saya mau restrukturin perusahaan. Jadi nih ya, restrukturing itu artinya proses penataan ulang atau perbaikan fundamental struktur bisnis. Jadi fundamental yang diperbaikin, apa yang diperbaikin? Cost structure kah? Cost structure. Cost structure itu artinya ini nih tadi nih. Struktur costnya nih. Mana yang mau diperbaiki di sini? Cost structure kah? Atau misalnya katakanlah forecasting metodenya kah? Atau misalnya katakanlah marketing plan-nya kah? Terlalu boros kah? Atau segala macam. Ya, itu namanya restructuring ya. Ya, fundamentalnya apa sih yang jadi fundamental untuk perusahaan yang mau diperbaikin? Nah, jadi ceritanya mereka mau nempatin modal baru. Modal baru yang ditempatkan tuh senilai 20 M ya. Nah, jadi sebagai investor, misalnya saya investornya nih, saya mau nempatin 20 M, ya kan? Saya juga mau dong ke keuntungan. Masa iya bank aja minta 12%. Masa saya nggak minta keuntungan? Itu kan namanya ROI kan. Saya juga mau dong. Ya udahlah diskon rate-nya 15%. Iya dong.
Masa iya, bank 12% saya di bawah bank, paling nggak saya harus di atas bank loh. Kan saya pemilik. Saya minta diskon rate 15%. Oke, terus terminal growth rate-nya berapa? Terminal growth itu tadi itu yang ini nih. Nah, compound annual growth rate. Jadi kira-kira kita mau ambil angka konstan itu berapa? Misalnya kira-kira bisnis ini bisa bisa konsisten berapa lama? 7 tahun. Oke, 7 tahun ini dengan rate berapa? 9% misalnya. Jadi dalam 7 tahun ke depan itu bisa konsisten 9% Oke. Terminal growth rate kan. Nah, sekarang ini terminal multiple. Valuasi bisnis. Valuasi bisnis itu contohnya gini. Ya, saya kasih cara paling gampang memahami. Saya buka toko roti, ya kan? Tahun pertama penjualan saya 500.000, 500 juta, ya kan? Terus tahun kedua, ya kan? Ini tahun pertama nih. Jadi biar teman-teman nggak bias apa sih valuasi itu. Tahun dua, ya, omsetnya naik jadi 1 juta 200 1,2 M, ya kan? Tahun ketiga naik jadi 3 M. Tahun keempat mungkin agak stuck ya, 3,2 misalnya. Tahun kelima ya mungkin naiknya udah maksimum sebelumnya jadi agak perlahan 3,5. Artinya valuasi saya adalah 3,5 dibagi. Nah, di tahun kelima valuasi saya adalah sekitar 7 kali. Jadi kalau misalnya saya punya saham, saya misalnya setor modal awal saya 1 M. Ini per lembar sahamnya ya ini modal, ini saham, ini per lembarnya. Lembarnya misalnya 100. Jadi jumlah sahamnya nilai sekian. Nah, jadi kalau saya mau jual saham saya ke depan, nggak mungkin lah saya jual 10.000. Ini kan setoran modalnya di tahun pertama 10.000, ya kan? Kalau misalnya di tahun ketiga, saya mau jual saham saya nih misalnya, ya tahun ketiga udah berapa valuasinya? Udah 6 kali. Jadi harganya saya nggak akan jual 10.000, saya akan jual harganya 600. Loh, gimana caranya? Kan nggak bisa. Masa main sembarang begini? Itu namanya ya udah, itu namanya delusi. Delusi itu jadi kan kita punya saham 10.000, modal 1 juta, per 100 kan. Tapi kan kalau dalam tiga saya mau jual, polusinya kan udah 6 kali. Rugi dong saya 100. Ya udah saya delusi aja. Delusi maksudnya apa? 1 juta ini saya kurangin. 10.000 jumlah lembarnya ini saya kurangkan. Jadi berapa? Jadi 600 bagi 600. Jadi jumlah lembar samara berkurang jadi sekian karena harganya ini udah 600. Jadi kalau orang mau beli per lembarnya udah 600 jumlahnya sekian. Itu namanya dilusi ya. Jadi kalau kita menurun nilai saham ya gitu. Nah, gambarannya sekarang kayak gini. Nah, sekarang kayak gini juga nih. Di sini misalnya katakanlah ya, tahun pertama 5,7, tahun kedua 7, sekian, tahun ketiga sekian, tahun keempat, tahun kelima sekian. Sebenarnya valuasi itu cuman 2,5 kali. Ya, 2,5 lah nggak apa ya. Valuasinya 2,5 deh. Karena ini nggak banyak di sini. Jadi ceritanya ketika saya nempatin modal 20 M ini, ya ke sini ke perusahaan. Misalnya saya pakai asumsi itu
lima tahun. Nah, jadi saya minta 5 tahun perusahaan harus balikin uang saya. Nah, jadi yang pertama kan dihitung present value-nya dulu. Nah, present value-nya itu ya ini Ya bohongan lagi beneran kayak nyampeinnya. cash flow from Bohongan tuh kan. ini ya, net cash flow ya. Jadi yang betul adalah net cash flow-nya. Net cash flow from activities. Pindah ke sini. Nah, net cash flow from activities. Jadi dalam 5 tahun, kumulatif cash flow saya itu adalah sekitar 41 M. Jadi present value saya itu adalah sekitar sekian. Artinya apa? Artinya kalau uang 20 M itu nilai cuma sekian di tahun sekarang. Nah, sekarang ya di tahun kelima uang 20 M ini berapa? Nah, jadi kita kan satukan valuasinya ya. Mungkin saya pede lah, masa 2,5 nggak mungkin lah. Saya mau lima setengah aja valuasinya. Jadi saya pakai itu valuasinya tuh 5 kali asumsinya. Ini bebas-bebas aja sih, tapi harus saya logika ya. Jadi saya pakai 2 kalinya. Jadi 2,5 kali kali 2 kalinya 5,5 misalnya. Saya asumsikan 5,5. Atau 5 kali lah. Biar 2 kalinya nih. 5 kali. Jadi nanti di tahun kelima valuasinya itu adalah 5 kali dari ini. Jadi, nah sekarang kita hitung persen value dulu. Dari persen value tadi 20 M itu kalau dimasukin itu cuma nilai sekian. Jadi nilai sekarang tuh lebih kecil. 20 M nilai sekarang cuma sekian, nggak ada harganya. Harganya cuma sekian, lebih rendah. Nah, makanya kita kedua hitung terminal value. Jadi ada dua metode. Yang pertama perpetual growth model, yang kedua exit multiple method. Jadi biasanya orang pakai yang exit multiple method. Exit multiple method itu kayak gini nih. Maksudnya, kalau perpetual growth model itu rata-rata pertumbuhan per tahun. Ya, rata-rata pertumbuhan per tahun ini dia. Ini yang dipakai ya, 9,9. Nah, sekarang ini kan nggak banyak diterima orang karena ya 9 9 itu kan siapa yang tahu kalau tahun berikutnya nggak segitu. Jadi nggak mau. Banyak kan orang mau exit. Exit itu maksudnya di tahun keberapa sih selesai itu pinjaman? Ini tahun ke-9 kan. Tahun ke-9 misalnya di tahun ke 2029 berarti berapa tahun? 5 tahun kan? 5 tahun berarti diambil angka ini. Ini ada formulanya teman-teman nih. Nah, nih. Jadi tadi valuasinya 5 ya. Jadi exit di tahun ke-29 tahun terakhir pinjaman itu sekian dikali valuasi 5 kali berarti 55. Berarti exit multiple method eh terminal value-nya ini ya exit multiple method sekian ya. Atau valuasi perusahaan itu adalah sekian di tahun kelima dengan multiple 5 kali ini ya. Nah, baru next enterprise value. Nah, enterprise value ini ada present value tadi ini ya. Present value 18 ya, 18. Ini rumusnya ya teman-teman jangan lupa ya. 18 sorry salah saya. Ini harusnya minus. Nah, jadi ini 18. 18 terus terminal value-nya 55. Berarti 74 ya. Ya, jadi ini tadi 18 persen value ditambah terminal value itu 55 jadi 74 ya, 74. Nah, baru terakhir itu kita hitung calculate equity value ya. Enterprise-nya 74, net debt-nya 20, equity value-nya 94. Jadi itu diasumsikan ya, nilai equity-nya perusahaan ya, nilai equity itu kan apa? Modal sama keuntungan lah. Ya, jadi modal yang ditempatkan 20 M. Ini keuntungan. Jadi kalau kita bahasa bahasa sederhananya aja ya. Nah, jadi tadi 5 tahun kita hitung net income-nya. Net income-nya ini sekian, tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian. Ini cara bodoh ya. Total net income 5 tahun sekian. Ditambah equity misalnya 20 M. Ini kan 20 M ini kan setoran nih. Masuk jadi equity. Nah, terus laba ditahannya sebelumnya berapa? Misalnya laba di tahun sebelum-sebelumnya misalnya 2,5 M lah misalnya.
Modal ditempatkan sebelum-sebelumnya misalnya 5M. Berarti equity per books-nya asumsinya adalah ini cara bodoh ya. 63. Jadi 63 ini itu senilai setara 94. Jadi ketika ini nanti mau dijual ya, ini dijual itu setara dengan ini. Ya, setara dengan 94. Tapi kan ini kan multiple kegedean 5 kali. Padahal kalau kita pakai ini kan dari ini ke sini itu cuma dua setengah dua lebih ya. Jadi kalau kita asumsikan udah kita pakai ini aja dua kali, 2,2 lah. Nah ini make sense 63. Jadi yang ini tadi total keempat angka nih 63 ya. Nih. Jadi kalau misal di tahun 2029 ya, kita punya net income 5 tahun sekian jadi laba ditahan ya. Terus modal pinjaman tadi 20M tadi. Terus ini misalnya katakanlah laba ditahan 2025 ke bawah, ini setelah modal bawah sebelumnya 63M. Ya, ini make sense di sini. Tapi ini kan ini nilai real, nggak ada keuntungan buat apa-apa buat perusahaan. Jadi ibarat kata gue kerja capek-capek, masa lo tinggal bayarin angka segitu doang? Kayak inilah toko roti, udah kerja capek-capek, masa di tahun kelima dibayar 3,5 M? Ya nggak mau dong. Tahun kelima omset gue udah 3,5. Kalau lo mau bayar, lo berarti harus bayar sekian. Ini dia per lembar sahamnya. Jadi kalau per lembar sahamnya 600 ya lo mau beli eh, misalnya katakanlah dari sini saya mau beli 50% ya udah berarti 50%-nya sama dengan 50% dikali ini dikali sorry, jadi ini kali ini duh, lobet. Jadi ceritanya kalau mau dijual ya kan misalnya tadi omset tahun kelima sekian modal awal 1M tadinya 1M itu terdiri dari ini ya 10.000 1 juta lembar 100.000 lembar saham 10 juta lembar saham terus didilusi karena naik di 600 jadi sekian jadi harga per lembar sahamnya jadi besaran ya ya sekian 60.000 lah ya nah 60.000 jadi dari 10.000 tadi kita ngambil keuntungan 60.000 lah nah jadi sama kayak di sini nih di sini ya 5 tahun ke depan kita punya net equity sekian 63 ya 63 sekian tapi itu kan actual kalau kita pakai ini asumsi ini itu sama juga 63 juga ya berarti kita nggak ada keuntungan apa-apa sebagai pemilik usaha ya kan perusahaannya nggak dapat untung apa-apa ceritanya ya kan nah berarti kan multiple dua dua ini nggak cocok di sini ya kan ya udah kita kira-kira berapa lah 4 kali nah kalau 4 kali 83 equity value-nya jadi dari kita ada keuntungan ya ada keuntungan saya sebagai pemilik perusahaannya jadi ketika di tahun kelima nanti ya saya masih ada keuntungan sebesar 20 kalau misalnya katakanlah saya mau jual perusahaan jadi dari ini namanya book value-nya book value-nya sebesar 63 ini saya bisa jual senilai 83 ini nah jadi kayak tadi yang di sini tadi yang si pemegang saham baru yang mau nempatin modal 20M ini masuk ke sini terus dia mau tahu berapa nilai uangnya itu ya dia memang ya kayak gini caranya di dilusi begini
Ya, jadi kira-kira porsi dia tuh 20 M itu berapa dari total yang ini tadi, ya, total equity yang tadi. Porsi dia tuh berapa persen di situ? Porsi saya juga berapa persen di situ. Nah, jadi ketika nanti biasanya dari sini ya, dari kalau udah clear kayak gini ya kan, oh berarti nanti kalau saya tempatin 20 M, ya kan, dengan diskon rate 15%, terminal growth rate sekian, sekian, saya nggak dapat dividen nggak apa-apa deh. Tapi nanti di tahun kelima, ya ketika book value perusahaan sekian, itu perusahaan itu nilai valuasi udah sekian. Jadi kalau nanti misalnya itu dijual 20 M saya itu kira-kira porsinya berapa? Kayak seperti ini ya. Jadi misalnya bisa jadi porsinya 50 M, 40 M atau sekian. Jadi kan saya untung di situ. Ya jadi uang saya ini untung. Nah, itulah kenapa banyak eh, perusahaan rugi ketika di restruktur ada yang mau suntik duit karena setelah mereka hitung-hitung ya, oh mungkin di tahun mendatang kalau targetnya nggak meleset segala macam ya, target ini ya nggak meleset ya, nih growth rate-nya ini nggak meleset ya, mungkin mereka udah exit strateginya kayak gitu tadi. Itu kan kenapa makanya banyak investor beli perusahaan kayak ada kayak perusahaan Ventus Capital lah beli Bukalapak, ya kan? Udah sekian tahun dia jual. Kenapa? Dia udah dapet ini ya, equity value-nya udah gede dia jual. Dia udah return-nya udah balik ke situ. Nah, oke lah itu kan dari sisi investor. Nah, kalau kita dari sisi in-house accounting ya kita cuma ngamanin gimana caranya perusahaan punya cash flow yang cukup. Jadi nanti kan kita udah lihat sini. Jadi kita fungsinya cash flow projection itu adalah untuk lihat sebenarnya cash flow kita, net cash-nya ini ya itu surplus atau minus. Kalau surplus ya anteng, ngapain kita pusingin cari ginian. Tapi kalau minus ya harus bikin otak. Gimana caranya biar perusahaan ini dapat suntikan dana. Nah, kalau di restruktur, kira-kira berapa? Idealnya gimana? Berapa ideal modal yang tempatkan? Diskon rate-nya berapa? Pakai metode apa? Misalnya pakai metode MRCC, IRR, atau WAG, segala macam. Apapun itu metodenya, ya berapa misalnya? Apa pakai rate bank aja, segala macam. Ini angkanya harus valid di awal tadi. Ya, harus valid di awal. Nah, kira-kira menurut cash flow projection kita ini, atau menurut ini kita revenue itu valuasinya berapa kali ya, kalau ini ya, yang idealnya ya jangan book value, kalau book value rugi kita. Nah ini kan book value, nah ini ruginya berapa, nanti baru kita bisa hitung equity value. Kalau ada equity value-nya di sini nanti kan bisa ada namanya discount ya. Investor bilang ah itu kan itu kan kertas, saya minta diskon lah, diskonnya berapa, misalnya diskonnya 20%. Berarti 20% dari ini adalah ini dikali 20%. Berarti ini dikurang ini. Jadi sekitar ini angkanya. Jadi 66 ini. Ya memang kecil. Ya berarti ya dari kita nggak bisa ngarapin melakukan beli karena ekspektasinya mereka itu cuma sekian. Tapi ini kan diskon. Ya kan? Diskon tuh bisa jadi nanti bisa lebih dari 66, bisa 70 atau apa. Tapi ya di awal ya udah dipatak, udah dipantek sekian ya. Sudah tetapkan sekian 66. Ya, berarti ya udah berarti marginnya perusahaan ya valuasinya ya lebih dari 63 ini dia dapat ada marginnya kalau nanti dia rilis selisihnya inilah. Tapi setidaknya kan ketolong operasi mereka jalan dan segala macam ya. Nah, jadi teman-teman kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita mau bikin eh, apa namanya? Kita mau bikin eh, proyeksi keuangan untuk konstruksi itu sebenarnya banyak metode tapi paling ideal seperti ini karena biasanya karena dulu saya praktekinnya seperti ini ya, prakteknya seperti ini dan perusahaannya fine-fine aja untungnya bagus gitu. Hmm. Nah kalau untuk pencatatannya ya biasa ya, jadi tadi kan kita sudah punya
ini ya, base cost kan. Base cost, ya kan. Nah, base cost itu kita buat seperti ini. Jadi base cost tadi kita buat CO-nya. Jadi kalau kita punya 10 project ya bedain semuanya, jangan disamain ya. Jadi ada 20 project ya CO-nya juga bedain. Ya jadi kalau misalnya kita punya sistem nggak bisa cover, caranya jangan CO-nya dibanyakin tapi kasih cost code misalnya ini A, terus proyek berikutnya B, proyek berikutnya C, proyek berikutnya D dan segala macam. Tapi harus beda ya. Karena kenapa? Karena ini harus bisa disandingkan antara ini budget ini WBS itu harus bisa disandingkan. Jadi kalau misalnya di jurnal kayak begini ya, nah ada cowoknya sendiri-sendiri, nggak boleh double-double cowoknya, nggak boleh timpa-timpaan. Ya, jadi GL-nya pun juga banyak. Ya, itu memang begitu resikonya, GL-nya banyak. Sehingga nanti ketika muncul laporan keuangan ya kayak gini, berdiri sendiri. Misalnya ini proyek tadi office building, ya ada punya satu, ada punya dua, ada punya progress ya. Ini progresnya lamsam sekian. Nah, terus yang ini proyek pertama office building, ya kita sesuai dengan cost besarnya aja. Misalnya cost besarnya ini, ya kan? Cost besarnya misalnya tadi ini ya. Nah, terus untuk proyek berikutnya instalasi listrik. Instalasi listrik karena dia lamsam, ya kayak gini kan akhirnya kan ini kan lamsam nih nggak ada breakdown. Kalau lamsam tuh kayak gini nih, jelek banget kalau lamsam. Nah, dia cuma langsung bobot total doang. Nah, pasang kabel power tuh nggak ada breakdown ya. Karena kenapa? Pada saat bikin penyusunan, orang estimatornya kan cuma diminta buat lamsam. Jadi dia nggak buat nggak keep itunya. Jadi nanti begitu laporan keuangan ya kita begini aja. Jadi cara ngontrolnya ya dari lamsamnya ini tadi. Hmm. Jadi harus harus terpisah, nggak boleh tergabung di laporan keuangan kayak begini. Sehingga nanti kita compare itu dengan financial model yang udah kita bikin sini. OPEX-nya, ininya harus sama. Jangan cuma pajangan doang. Harus ada toleransinya 5%. Nggak penyimpangan di atas 5% harus investigasi. Kenapa lebih dari 5% dan segala macam. Jadi laporan laba rugi itu sebenarnya representasi dari ini. Ya, representasi itu dari ini. Kayak ini misalnya contoh gross margin 25%. Oh, ini gross marginnya 26%. Masih oke. Nah, kalau ini EBITDA-nya 4 nih. Ini seharusnya kan 14,6. Berarti ini diinvestigasi tuh di sini. Ini diinvestigasi. Kenapa kok nyimpang banget di sini? Pas dampaknya adalah di sini. Kasihan perusahaan net income 5%. Nanti cash flow-nya ini. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Jadi kalau teman-teman kerja di perusahaan konstruksi, memang laporan keuangannya simple, tapi knowledge-nya banyak. Makanya gajinya nggak sama. Teman-teman kerja di manufaktur, kayak di perusahaan Jepang. Saya ambil contoh ya. Teman-teman kerja di perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang paling bagus itu Asahi Mas lah patokannya. Asahi Mas, misalnya supervisor, paling itu 15 juta sampai 18. Kalau di perusahaan Jepang yang biasa-biasa, 15 juta itu udah jago banget. Udah paling jago banget. Ya, nggak akan lebih besar daripada itu kalau perusahaan Jepang. Tapi kalau teman-teman kerja di konstruksinya, misalnya kayak Chiyoda, Sumitomo, Kawasaki, itu bisa 25 juta supervisornya. Jauh kan? Teman jadi pabrik 12 sampai 15 juta supervisor. Udah paling kuat. Tapi kalau di konstruksi bisa 25 juta, 25, ya kan? 20 sampai 25. Nah, itu sebagai gambarannya. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada, berarti terima kasih atas waktunya. Sesuai schedule ya, dari jam setengah 8 sampai setengah 10. Berarti materinya udah selesai, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti ini.
Oke, kalau gitu selamat malam.